Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang analisis biaya, di mana nantinya teman-teman bakalan membuat tender tentang analisis biaya dari perusahaan teman-teman, di mana dalam analisis biaya ini terdapat banyak biaya, maksudnya beberapa biaya, yaitu biaya tetap, biaya variabel, biaya overhead pabrik, nanti juga ada penentuan harga penjualan produk, harga pokok penjualan, ada juga penentuan BEP, pendapatan, keuntungan, dan B per C. Nah, sekarang kita akan bahas tentang biaya tetap. Biaya tetap itu merupakan biaya konstan yang dikeluarkan dan tidak terpengaruh oleh berapapun jumlah produksinya, di mana rumusnya itu D sama dengan A dikurang S per N, di mana D itu beban penyusutan tiap periode, sedangkan A itu biaya perolehan aktiva, yaitu besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh aktiva sampai aktiva itu siap dioperasikan. Selanjutnya S itu perkiraan nilai sisa aktiva, yaitu nilai taksir yang mungkin dapat diperoleh melalui aktiva yang sudah lewat masa pemakaiannya, dan N itu umur manfaat atau umur ekonomis aktiva dalam tahun. Nah, selanjutnya Muni akan memperlihatkan contoh dari biaya tetap. Di sini bisa teman-teman lihat ada komponen dari biaya tetap itu. Dari tabel ini bisa teman-teman lihat, yaitu ada bahan, unit, harga per unit, harga peroleh, sisa 10% harga peroleh, dan biaya penyusutan per tahun. Di sini bahan itu pastinya bahan-bahan yang diperlukan dalam proses pembuatan produksi produk teman-teman, dan unit itu berapa jumlah yang dibutuhkan dalam proses produksi tersebut. Harga per unit itu harga yang diperoleh dari harga dibelinya bahan atau alat tersebut, harga belinya. Dan selanjutnya harga perolehan itu unit dikali harga per unit, sedangkan sisa 10% harga perolehan itu harga perolehan dikali 10%. Nah, sedangkan untuk mendapatkan biaya penyusutan per tahun itu rumusnya harga peroleh dikurang sisa 10% harga perolehan dibagi dengan 5 tahun. Nah, di sini kan umur ekonomis dari setiap peralatan itu berbeda-beda, namun seperti kulkas itu tidak mungkin dia umur ekonomisnya 5 tahun, bahkan umur ekonomis kulkas itu bisa belasan tahun, sedangkan kompor gas itu biasanya umur ekonomisnya 5 tahun misalkan, sedangkan tabung gas itu umur ekonomisnya 7 tahun. Jadi untuk mempermudah dalam perhitungan dalam analisa biaya ini, jadi untuk seluruh komponen unit dari bahan-bahan tersebut dianggap umur ekonomisnya itu 5 tahun. Namun di sini ditekankan untuk setiap peralatan ataupun bahan-bahan memiliki nilai umur ekonomis yang berbeda-beda. Namun di sini dibuat umur ekonomisnya itu 5 tahun untuk mempermudah teman-teman dalam melakukan analisa biaya pada perusahaan teman-teman nantinya. Selanjutnya biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang dikeluarkan dipengaruhi oleh kuantitas output yang dihasilkan. Contohnya itu seperti bahan baku, upah, komisi penjualan, biaya pengepakan, dan lain-lainnya. Di sini biaya variabel itu terdiri dari beberapa, di mana yang pertama biaya bahan baku, yaitu bahan baku utama atau bahan baku langsung dan tidak langsung. Di sini contohnya itu bahan bakunya itu ada bahan baku langsung dan tidak langsungnya. Di sini ada air, gambir, gula pasir, glukosa, kayu manis, lemon, di mana total biayanya per hari itu dibutuhkan untuk memproduksi produk dibutuhkan biaya sebesar 124.000, dan hari kerja dalam 1 bulan untuk memproduksi produk tersebut dilakukan 26 hari. Jadi biaya baku selama sebulan itu 124.500 dikali 25 hari.
26 hari, maka totalnya itu 3.237.000. Namun jumlah hari kerja dihitung dalam satu tahun dengan jumlah hari kerjanya itu 300 hari, maka biaya bahan baku per tahunnya itu 37.350.000. Nah, dalam satuan hari produksi diperkirakan akan menghasilkan 1.980 butir sama dengan 198 kemasan. Itu contohnya. Selanjutnya itu yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, di mana di sini tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Contohnya itu staf produksi karyawan bagian produksi produk, di mana upah per harinya itu diperkirakan 65.000 dengan total karyawan yang dibutuhkan 5 orang. Maka jumlah hari kerja per bulannya itu 26 hari. Maka total biaya yang dikeluarkan untuk biaya tenaga kerja langsung itu 8.450.000, di mana 65.000 dikali 5 dikali 26. Terus untuk hari kerja dalam satu tahun berarti 8.450 dikali 300 hari diperoleh 97.500. Nah, untuk biaya tenaga kerja langsung selama 5 tahun maka totalnya itu 487.500. Nah, selanjutnya biaya total variabel, di mana biaya total variabel ini terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, seperti yang sudah teman-teman pada biaya variabel. Biaya variabel jadi totalnya itu jumlah total harga dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu biaya overhead pabrik, di mana biaya overhead pabrik ini merupakan biaya produksi yang tidak masuk ke dalam biaya bahan baku atau biaya tenaga kerja langsung. Nah, di dalam biaya overhead pabrik ini terdiri dari beberapa biaya. Yang pertama, biaya bahan penolong. Di sini apa saja bahan penolong yang dibutuhkan pada proses produksi produk dari suatu perusahaan. Terus bahan pelengkap apa yang dibutuhkan dalam proses produksi menghasilkan produk dari suatu perusahaan itu. Terus biaya packaging itu berapa yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang diperoleh dari suatu perusahaan. Selanjutnya, tenaga kerja tidak langsung. Di sini tenaga kerja tidak langsung itu seperti dari struktur perusahaannya, yaitu CEO, marketing manager, financial manager, production manager, marketing staff. Di sini contoh tenaga kerja tidak langsung itu orang-orang yang berada pada posisi dari perusahaan itu, memiliki jabatan di struktur perusahaan tersebut. Nah, untuk memperoleh BOP sendiri, maka dari hasil tabel-tabel yang sebelumnya, berapa biaya penyusutan yang dibutuhkan, berapa biaya bahan penolongnya, berapa biaya bahan pelengkap, biaya packaging, dan biaya tenaga kerja tidak langsung dijumlahkan. Nah, itulah yang merupakan biaya overhead pabrik. Selanjutnya, harga pokok produksi, di mana harga pokok produksi adalah semua biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan perusahaan untuk proses produksi sehingga barang atau jasa tersebut bisa dijual. Nah, di sini adapun biaya-biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh harga pokok produksi, yaitu biaya bahan baku. Tadi pada tabel sebelum-sebelumnya bagaimana perhitungan biaya bahan baku, terus juga biaya overhead pabrik berapa, biaya tenaga kerja langsung berapa, terus totalnya. Nah, total itulah yang merupakan harga pokok produksi dari proses produksi yang dibutuhkan atau yang dikeluarkan oleh perusahaan.
Selanjutnya harga pokok penjualan atau HPP, di mana rumusnya itu persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir. Di mana di sini harga pokok penjualan di sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir. Contohnya itu seperti ini, harga pokok penjualan. Untuk mencari harga pokok penjualan, berarti harga pokok produksinya itu berkisar 39 juta. Namun persediaan barang jadi awal itu tidak ada atau nol, masih nol, karena dalam baru melakukan proses produksi, maka persediaan barang jadi awal itu nol. Jadi ditambahkan hasil totalnya itu 39.545.000. Sedangkan untuk persediaan barang akhirnya tetap juga nol. Maka harga pokok penjualannya itu 39.545.000. Karena di sini kenapa persediaan barang jadi awal dan barang jadi akhir itu nol? Karena di sini belum adanya proses penjualan, belum adanya proses penjualan. Di sini benar-benar suatu perusahaan itu baru awal memproduksi suatu produk. Jadi untuk persediaan barang jadi awal itu nol, dan persediaan barang jadi itu akhirnya nol, karena persediaan barang akhir itu belum terjualnya dari produk suatu perusahaan tersebut. Sedangkan selanjutnya yaitu tentang harga jual, di mana dalam perhitungan per 1 kali produksi atau per 1 bulan produksi atau 3 bulan produksi, dengan bahan baku utama yang digunakan sebanyak menghasilkan berapa banyak yang dihasilkan dari 1 kali produksi tersebut. Rumus harga jual itu sama dengan HPP atau harga jual produk, bukan harga pokok produksi, bukan harga pokok penjualan. HPP harga pokok penjualan dibagi unit produksi ditambah persentase keuntungan dikali HPP dibagi unit produksi. Contohnya itu ini. Pada penetapan harga jual per kemasan, 1 kemasan Gendy berisi 10 butir permen, maka perhitungan harga jual 1 kemasan Gendy adalah sebagai berikut. Biaya total produksi 1 kemasan sama dengan harga pokok produksi dibagi kuantitas, di mana harga pokok produksinya tadi itu 39 juta dibagi kuantitasnya itu 548, maka diperoleh total biaya produksi 1 kemasan itu sebesar 7.000. Nah, untuk menentukan harga jualnya berarti total biaya per unit ditambah persentase keuntungan yang diharapkan dikali total biaya per unit. Tadi udah diperoleh total biaya per unit itu 7.600 ditambah persentase keuntungan diharapkan dari perusahaan Gendy tersebut. Mereka memperkirakan keuntungan yang diharapkan itu 30% dikali total biaya per unit, sama dengan 7.600 tambah 2.300, maka harga jualnya itu 9.000 atau bisa dibulatkan sebesar 10.000. Selanjutnya yaitu break even point, di mana break even point adalah sebuah kondisi di mana jumlah pengeluaran yang dibutuhkan untuk biaya produksi sama dengan jumlah pendapatan yang diterima dari hasil penjualan. Akibatnya perusahaan tidak mengalami laba ataupun rugi, maka istilah akuntansi BEP disebut dengan titik impas. Nah, BEP ini ada dua, itu BEP kuantitas dan BEP rupiah. Atau BEP kuantitas itu BEP produksinya, sedangkan BEP rupiah itu BEP harga jualnya. Harga jual per total keseluruhan bagaimana penentuan berapa produk yang harus dijualkan oleh perusahaan untuk agar perusahaan itu mencapai titik impas.
Yang pertama BEP kuantitas, di mana rumusnya itu biaya tetap dibagi harga unit dikurang biaya variabel per kuantitas. Nah, dapat dihasilkan 2.831. Jadi untuk suatu perusahaan itu harus Gendi itu harus menghasilkan atau menjual produk Gendinya itu sebanyak 2.831 pieces box. Selanjutnya yang kedua itu BEP rupiah, di mana rumusnya BEP kuantitas dikali dengan harga jual. Hasil dari BEP kuantitas tadi yaitu 2.831 dikali harga jualnya tadi yang sudah dicari sebesar 10.000. Jadi BEP rupiahnya 2.831.000. Jadi untuk mencapai titik impas dari produk Gendi ini, dari perusahaan Gendi ini, maka perusahaan harus menjual produknya itu sebanyak 2.831 pieces atau box dengan harga produknya itu 10.000, maka akan memperoleh BEP impasnya itu pada 2.831.000. Nah, selanjutnya yaitu pendapatan. Pendapatan rumusnya sama dengan harga jual dikali unit produksi. Berapa harga jual yang ditetapkan dari satu produk tadi dikali unit produksi yang berapa unit yang diproduksi oleh perusahaan, seperti itu satu kali produksi dalam satu hari atau 1 bulan atau 3 bulan atau beberapa minggu. Itu tergantung dari perusahaan. Biasanya sini unit produksi ini dihitung dari per hari. Yang kedua yang selanjutnya itu keuntungan rumusnya yaitu pendapatan dikurang HPP. Pendapatan tadi jika sudah didapatkan hasilnya dikurang HPP, harga pokok produksi. Selanjutnya B per C, benefit per cost, sama dengan total pendapatan dibagi total biaya. Itu nanti akan memperoleh berapa B per C yang diperoleh dari produk tersebut. Nah, selanjutnya tender untuk minggu depan, yaitu silakan dibuat analisa biaya pada perusahaan masing-masing. Nah, silakan dibuat karena nanti dari materi ini teman-teman juga akan membuat laporan akhir praktikum. Jadi silakan kerjakan dengan sepenuh hati, silakan dimengerti karena nantinya kita juga akan ada UAP. Jadi silakan dipelajari, silakan diskusikan dengan teman-teman di kelompoknya masing-masing. Nah, untuk tender ini bersifat tetap kelompok, silakan dibuat berkelompok di dalam bentuk Word karena akan mempermudah teman-teman nantinya memindahkan ke dalam laporan akhir praktikum. Nah, selanjutnya Monik akan memberikan informasi terkait tentang bazar online. Jadi teman-teman silahkan lihat pamflet yang sudah diupload di IG AGBKWU. Silahkan teman-teman lihat kapan bazar online tersebut dilaksanakan. Nah, dari bazar online ini maksudnya teman-teman tugasnya itu untuk membuat video berdurasi 1 menit, di mana di video tersebut teman-teman mengenalkan perusahaan teman-teman dari nama perusahaan, visi misinya, produknya, dan lain-lainnya. Silakan teman-teman lihat video bisnis plan sebagai contoh atau pedoman di dalam pembuatan video bazar online ini.
Jadi silakan dilihat video bisnis plan, bisa teman-teman searching di IG Asia, itu bisa teman-teman lihat, ataupun kalau teman-teman mau lihat bisnis plan yang lain di YouTube juga bisa. Tapi diharapkan teman-teman untuk melihat IG Asia untuk melihat video bisnis plan tersebut sebagai pedomannya, supaya tidak salah-salah dalam pembuatan video bazar online ini. Nah, untuk video bazar online ini bersifat berkelompok. Jangan sampai lupa, silahkan dikerjakan, jangan lupa deadline-nya, silahkan diperhatikan kembali deadline yang sudah tertera di pamflet yang sudah diupload di IG AGB KWU. Nah, selanjutnya di situ nanti teman-teman bakal lihat di pamflet juga akan ada laporan akhir praktikum dan UAP. Jadi di sini Monik mau menjelaskan laporan praktikum itu materinya itu dari tender-tender teman-teman. Tender dari awal sampai akhir. Itu nanti bakalan Monik share file tentang format laporan akhir praktikum tersebut. Nah, untuk laporan akhir praktikum ini bersifat kelompok. Jadi laporannya itu per kelompok. Dan kenapa ujungnya AGB KWU ini ada laporan? Karena tujuan akhir AGB KWU ini diharapkan agar teman-teman itu dapat membuat laporan dan memiliki kemampuan jiwa-jiwa kewirausahaan dan bisa dapat ikut lomba-lomba seperti bisnis plan nantinya. Jadi ini sebagai pembelajaran juga sama teman-teman untuk menambah ilmu teman-teman, dan jika teman-teman tertarik bisa mengikuti ajang lomba bisnis plan. Jadi ini bisa sebagai dasar teman-teman untuk bisa ikut lomba tersebut. Nah, untuk UAP silakan teman-teman pelajari materi dari awal praktikum sampai akhir praktikum. Itu awal praktikum dari pertemuan kita yang pertama sampai pertemuan terakhir, itu dari sebelum UTS dan sesudah UTS maksudnya. Dan untuk UAP ini pastinya bersifat individu, bukan kelompok. Dan untuk sistem ujian akhir praktikum ini bagaimana, nanti akan diinformasikan oleh kami para asisten melalui apa sistem ujian akhir praktikumnya, apakah melalui Google Form atau melalui media lainnya. Silahkan diperhatikan lagi pamflet deadline di IG AGB KWU, kapan bazar online itu dilakukan, kapan laporan akhir praktikum itu dilakukan, kapan UAP itu dilakukan. Silahkan diperhatikan kembali. Dan untuk tender-tender sebelumnya masih ada yang ingin diperbaiki, silahkan diperbaiki karena nanti teman-teman bakalan membuat laporan akhir praktikum. Baiklah, mungkin sekian penyampaian dari Monik. Nanti kita akan lanjutkan di diskusi melalui via grup WA grup. Nanti juga bakalan informasi akan Monik sampaikan di WA grup. Terima kasih. Assalamualaikum.